Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fahri dengan NIM 042. Oke, langsung saja. Nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan TRI Pusat Pendidikan. TRI Pusat Pendidikan itu ada 3. Yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan sekolah, yang ketiga pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah di mana seorang anak mendapatkan pendidikan dari keluarganya seperti ayahnya, ibunya, kakaknya, dan saudaranya, untuk melalui hal-hal yang kedepannya akan dialami oleh si anak. Jadi keluarga itu memberi pelajaran bagi seorang anak, baik dalam hal materi ataupun dalam hal sikap. Ada pepatah yang mengatakan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu bahasa atau suatu pengajaran yang dimana diajarkan oleh si keluarganya. Nah, pendidikan keluarga ini yang terlibat hanya keluarganya saja. Jadi tidak ada campur tangan orang lain atau selain keluarganya. Yang kedua yaitu pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah di mana kita mendapatkan pendidikan yang formal dari seorang guru. Dan di sekolah juga kita bisa berkembang dalam yang ada dalam potensi diri kita, itu bisa berkembang yang dibantu oleh guru. Yang ketiga yaitu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ialah di mana dunia luar mengajarkan kita tentang bagaimana caranya menyikapi sebuah kehidupan. Jadi pendidikan masyarakat ini kita tuh langsung terjun kepada masyarakat. Yang masyarakat ini cakupannya luas, seperti lembaga-lembaga sosial, komite-komite yang ada. Nah, untuk nomor 2, mengapa kita harus memahami dan menerapkan learning to live together? Karena sebuah pendidikan tidak bisa dapat berjalan sendiri. Nah, salah satu pilar pendidikan yaitu adalah learning to live together. Ibaratkan rumah, jika tidak ada satu pondasi, maka ia akan roboh. Nah, begitupun dengan pendidikan. Karena learning to live together ini mengajarkan kita untuk hidup secara rukun dan bersama-sama. Dan dalam pendidikan, jika tidak hidup bersama-sama atau menjalankannya secara bersama, maka ini akan pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, nomor 3-nya yang dimaksud pendidikan suatu sistem. Nah, pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur komponen yang berkesinambungan untuk mencapai sebuah tujuan. Tentunya dalam proses pembelajaran, sistem pendidikan melibatkan elemen-elemen tertentu seperti metode pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Jadi suatu sistem itu sistem atau metode cara kita mencapai tujuan. Nah, dalam ranah pendidikan. Nomor 4-nya, jelaskan
menurut pemahaman Anda tentang suatu pendidikan. Nah, sudah dijelaskan tadi di dalam nomor 3 bahwasannya sistem pendidikan itu sebuah metode atau sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dituju. Nah, elemen-elemen sistem pendidikan itu adalah tujuan. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ialah sesuatu pencapaian yang ingin kita capai melalui pendidikan itu. Nah, nomor 2-nya pendidik. Dalam sebuah pendidikan pasti ada sebuah pengajaran. Di dalam pengajaran itu pasti ada yang mengajar dan yang diajar. Jadi elemen sistem pendidikan itu salah satunya pendidik atau pengajar. Yang ketiga yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan ialah isi dari suatu sistem atau proses berjalannya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi isi itu bisa dibilang materinya. Untuk yang keempat yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan ialah suatu cara atau suatu cara pendidikan untuk melakukan pembelajaran yang efektif. Jadi memakai metode tertentu, semisal dengan metode praktik atau metode lainnya. Yang terakhir yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan pasti akan dibutuhkan oleh pengajar untuk menyampaikan sebuah materi. Jadi tidak hanya yang di atas yang sudah saya jelaskan, namun alat pendidikan juga itu sangat penting bagi berjalannya pendidikan yang baik, karena alat pendidikan itu memfasilitasi sebuah pengajaran untuk pembelajaran itu supaya berjalan dengan baik. Untuk nomor 5-nya, apakah mutu dan profesional apakah mutu dan profesional itu harus ditingkatkan dalam pendidikan? Menurut saya sangat harus ditingkatkan, karena sesuai perkembangan zaman, siswa-siswa yang belajar itu akan berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Karena itu, mutu dan kualitas atau profesionalisme seorang pengajar itu harus ditingkatkan supaya mengikuti perkembangan zaman. Nah, semisal di zaman sebelumnya harus bisa ini. Nah, untuk zaman kedepannya seorang pengajar itu harus lebih dari zaman sebelumnya, karena seorang pengajar harus bisa menandingi apa yang dibutuhkan siswa. Jadi mutu dan kualitas dan profesionalnya itu harus ditingkatkan. Untuk nomor 6 yaitu yang dimaksud pedagogik. Pedagogik ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang sebuah sistem pengajaran, di mana sistem itu bisa kita jalankan dengan baik.